Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat. Dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial.
Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan 23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan.
Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku, dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan, atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade, sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang, dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya. Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen,
temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab, tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolith, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis, yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolith. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi, ya sebut saja, nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah, sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Ada sesuatu nih yang terjadi di dalam bulan, sesuatu yang tidak disangka siapapun. Bukan pergeseran dramatis yang terlihat dari luar, tapi jauh di dalam sana, di mana segalanya tampak membeku, ilmuwan menemukan lapisan tersembunyi yang hanya bisa disebut lendir bulan. Ingat pelajaran sekolah tentang kerak, mantel, dan inti? Sama seperti bumi, bulan terdiri dari lapisan-lapisan, kerak, mantel, dan inti. Namun, inti bulan jauh lebih kecil dibandingkan dengan inti kita. Inti bumi itu sangat besar. Masanya mencakup sekitar 1/3 dari massa seluruh planet kita. Inti bulan hanya mencakup sekitar 1 hingga 2% dari massanya, dan diameternya sekitar 1/5 dari diameter bulan itu sendiri. Inti itu dikelilingi oleh mantel berbatu yang keras. Tapi ternyata di antara kedua lapisan ini, ada lapisan lendir misterius itu, dan itu jauh lebih penting daripada yang Anda kira. Lapisannya lunak dan sebagian mencair, pasang dan surut seperti ombak di lautan kita. Ia naik dan turun, meregang dan bergeser seolah-olah ia hidup. Gerakannya nggak kacau, melainkan halus dan teratur. Kita selalu tahu bahwa bulan memengaruhi laut dan samudra kita, menyebabkan pasang surut dengan gravitasinya. Tapi ternyata kita juga memengaruhinya balik. Samudra lendir itu bereaksi terhadap tarian gravitasi antara bumi dan matahari.
Selain itu, lapisan cair tersebut bisa jadi terbuat dari ilmenit, bahan yang sangat menarik. Ilmen kaya akan titanium, logam kuat dan ringan yang sangat kita sukai di sini di bumi. Titanium digunakan dalam segala hal, mulai dari suku cadang pesawat dan pesawat ruang angkasa, hingga perangkat medis, bahkan dalam barang sehari-hari seperti sepeda dan laptop. Semua karena ia sangat kuat dan sangat tahan terhadap korosi dan panas. Jadi, jika bulan mungkin memiliki lapisan cair yang kaya akan ilmenit, itu akan sangat luar biasa. Para astronom udah merencanain pangkalan-pangkalan di bulan. Dan jika kita punya bahan untuk membangun struktur pesawat ruang angkasa, atau bahkan peralatan bagi astronot di sana, itu akan mengubah segalanya. Jika tidak, kita perlu mengangkut bahan-bahan dari bumi yang biayanya sangat mahal. Ini adalah tanda nyata pertama kita bahwa bulan bukan sekadar batu dingin yang membosankan. Sebaliknya, ia dinamis, hidup, dan bernapas dengan kekuatan yang bergerak di bawah permukaannya. NASA memakai alat khusus, Gravity Recovery and Interior Laboratory, dan Lunar Reconnaissance Orbiter. Misi ini bertujuan mempelajari bulan, tapi tak hanya melihat permukaan layaknya teleskop. Sebaliknya, mereka mengukur hal tak kasat mata seperti gravitasi bulan. GRAIL mengorbitkan dua wahana kecil bernama Ebb dan Flow. Cerdas, idenya adalah wahana ini terbang berdekatan dan mengukur perbedaan kecil gravitasi bulan saat melintas. Ibarat merasakan tarikan tak kasat mata bulan di berbagai titik. Jika gravitasi lebih kuat, wahana akan mendekat, dan jika lemah, mereka menjauh. Ini membantu ilmuwan memahami isi bulan tanpa harus ke sana. Dan wahana antariksa itu sengaja ditabrakkan ke bulan pada Desember 2012 untuk mengakhiri misi. Lunar Reconnaissance Orbiter sedikit berbeda. Ia mengambil gambar bulan yang sangat mendetail dan mengumpulkan informasi penting lainnya tentang permukaannya. Dengan menggabungkan informasi dari GRAIL dan LRO, kami berhasil menemukan lapisan kental ini. Namun penemuan ini sebenarnya menantang semua yang kita ketahui tentang geologi bulan. Gimana lapisan cair ini bisa ada di sana? Udah berapa lama itu ada? Dan mungkin yang lebih menarik, bagaimana ia tetap hangat selama jutaan tahun? Itu adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Inti bulan menghasilkan panas seperti inti bumi, namun bukan berarti panas intinya membuatnya tetap hangat dan cair. Inti bulan lebih kecil dan kurang aktif dibanding bumi, sehingga menghasilkan panas yang jauh lebih sedikit. Selain itu, bulan jauh lebih dingin daripada bumi secara umum. Dengan suhu permukaan yang turun hingga minus 200 derajat Fahrenheit, bagaimana lapisan dalam ini tetap dalam keadaan cair? Itu masih menjadi misteri. Bagaimanapun, cairan kental ini sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal tentang bulan. Misalnya, para astronom sedang meneliti gempa bulan dan bagaimana hal itu terjadi. Kini diduga itu mungkin lapisan semi cair yang bergeser di bawah permukaan. Selain tentang bulan, ini juga mengungkap lebih banyak tentang benda langit lain. Jika bulan yang kita anggap hanya sebongkah batu statis besar punya kehidupan yang dramatis, bagaimana dengan planet, bulan, atau asteroid lain? Mungkinkah mereka juga menyembunyikan pergerakan serupa di bawah permukaannya? Kita bahkan bisa memahami planet kita sendiri dengan lebih baik, mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja pasang surut dan hal serupa. Ada begitu banyak penemuan hebat yang telah kita buat di bulan. Baru-baru ini kami menemukan sesuatu yang luar biasa di bawah permukaan. Gua-gua besar yang tersembunyi selama jutaan tahun. Selama lebih dari 50 tahun, para ilmuwan menduga bahwa permukaan bulan penuh dengan terowongan dan gua bawah tanah. Ini dikenal sebagai tabung lava karena terbentuk oleh lava. Ya iyalah. Jutaan tahun yang lalu, bulan cukup tidak stabil. Ia mengalami beberapa aktivitas vulkanik yang menyebabkan letusan. Saat gunung berapi meletus, lava dapat mengalir di sepanjang permukaan. Saat lapisan luar lava mendingin dan mengeras, ia membentuk atap padat dari material gelap. Sebenarnya itulah bintik-bintik elak yang terkenal di bulan. Ini adalah sisa-sisa lava kuno yang gelap dan mengeras. Namun, lava cair yang panas terus mengalir melalui bagian tengahnya. Setelah letusan berakhir dan lava mengalir habis, yang tersisa adalah terowongan kosong yang berlubang, maka disebut tabung lava. Di bumi, kita memiliki tabung lava di tempat-tempat seperti Hawaii atau Islandia, di mana aktivitas vulkanik menciptakan terowongan bawah tanah serupa. Hal yang sama terjadi di bulan miliaran tahun yang lalu, meski jauh lebih gila dibandingkan dengan milik kita. Bahkan, tabung lava bulan kini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dan terpanjang di seluruh tata surya.
Satu, gue ditemuin di bawah Mare Tranquilitas yang terkenal, tempat Apollo 11 pertama kali mendarat, dan kedalamannya setibanya 340 kaki. Ini, semua sistem lava ini tetap tersembunyi tepat di bawah permukaan, tak tersentuh selama jutaan tahun. Baru sekarang, mereka akhirnya berhasil membuktikan keberadaannya. Para ilmuwan dari Universitas Trento di Italia menemukannya menggunakan teknologi radar khusus dan metode komputer canggih. Teknik-teknik ini memungkinkan Anda melihat ke bawah tanah dengan mengirimkan gelombang radar. Gelombang tersebut memantul kembali dan memberi petunjuk tentang apa yang tersembunyi di bawahnya. Dengan menganalisis cara gelombang ini memantul kembali, para peneliti dapat mendeteksi bentuk dan ukuran gua yang tersembunyi. Nah, hal terbaik dari penemuan ini adalah kita bisa membangun semua pangkalan kita di sana. Gua-gua ini melindungi dari radiasi, angin kencang, dan meteoroid. NASA bahkan menemukan bukti bahwa beberapa gua ini bersuhu stabil 63 derajat Fahrenheit, sangat nyaman untuk ukuran di bulan. Selain itu, mungkin ada air di sana. Manusia bisa berlindung di terowongan alami ini dan membangun koloni di bulan. Saya tahu pikiran Anda. Mungkinkah monster bulan misterius bersembunyi jauh di dalam gua itu? Ya, tentu saja. Ada potensi besar untuk menjelajahi gua-gua ini dan menemukan beberapa hal yang luar biasa. Namun meski kita berhasil menemukan keajaiban, seperti kehidupan kecil atau organisme mikroba, ada 99% kemungkinan tidak akan ada hewan atau monster sungguhan. Mustahil bagi mereka untuk berkembang dalam kondisi seperti itu. Tapi itu akan jadi film horor yang bagus. Para peneliti ingin mengirim robot atau drone untuk menjelajahi terowongan terlebih dahulu dan kemudian melihat apakah cukup aman bagi manusia. Dan bukan hanya Amerika Serikat yang ikut beraksi, Tiongkok juga sedang menyelidiki kemungkinan penggunaan gua bulan ini sebagai pangkalan masa depan, menunjukkan bahwa perlombaan untuk menjelajahi dan menetap di bulan semakin memanas. Mars memiliki beberapa wajah. Tidak, sungguh. Pada tahun 1976, ketika Viking 1 orbiter mengamati planet merah ini, ia melihat sesuatu yang menarik. Sebuah struktur besar yang tampak seperti wajah manusia. Struktur itu berada di wilayah yang disebut Cydonia. Tempat itu segera menjadi sangat populer. Tak lama kemudian, kita juga menemukan apa yang disebut wajah bermahkota di Libya Montes. Mars secara umum memiliki banyak struktur aneh di sana. Pada tahun 2022, kita melihat sebuah struktur seperti pintu di sana. Kendaraan penjelajah Curiosity milik NASA mengambil beberapa foto gundukan batu yang disebut tebing timur di Gunung Sharp. Gundukan ini memiliki retakan alami di dalamnya, dan salah satunya seukuran pintu anjing, seperti sesuatu dari makam Mesir kuno. Banyak orang membesar-besarkan cerita itu. Gambar tersebut dibagikan secara luas di media sosial, membuat retakan tersebut terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Beberapa orang berpikir bahwa hal itu mengisyaratkan adanya kehidupan di luar bumi. Tapi setelah melihat lebih dekat, NASA menemukan bahwa itu hanyalah retakan sempit di medan berbatu. Retakan dan celah seperti ini merupakan hal yang normal di area berbatu, baik di bumi maupun di Mars. Retakan tersebut terbentuk secara alami dari waktu ke waktu, mungkin dari erosi angin atau gempa Mars. Mars adalah tambang emas berisi struktur-struktur misterius. Baru-baru ini kita menemukan beberapa bentuk spiral yang aneh di sana. Bentuk-bentuk itu berupa gulungan raksasa yang terbuat dari lava dan tampak seperti mata air atau lingkaran besar. Selama bertahun-tahun, kita tidak yakin apakah lembah-lembah di Mars terbentuk dari lava atau es. Gulungan lava ini menjelaskan misteri tersebut. Kini, berkat foto-foto resolusi tinggi dari Mars Reconnaissance Orbiter milik NASA, para peneliti berhasil menemukan 269 spiral lava yang tidak bisa dijelaskan oleh aktivitas yang berhubungan dengan es. Yang menarik adalah kumparan lava ini seperti yang kita lihat di bumi, seperti yang dibentuk oleh aliran lava Hawaii. Spiral ini terawat dengan sangat baik sehingga mudah terlewatkan sebelumnya. Lebarnya berkisar antara 16 hingga hampir 30,5 meter dan sangat halus, menyatu dengan lanskap Mars yang berdebu. Kumparan-kumparan ini bisa mengajari kita banyak hal tentang komposisi Mars, terutama kerak dan mantelnya. Kita masih belum tahu banyak tentang hal itu. Tapi Mars bukan satu-satunya planet yang memiliki struktur aneh. Sebagai contoh, Saturnus, planet raksasa gas di tata surya kita, memiliki fitur menarik di kutub utaranya, sebuah segi 6 besar. Ini adalah pola awan berbentuk segi 6, panjangnya sekitar 14.484 km, membuatnya lebih besar dari diameter bumi.
Awan ini diperkirakan merupakan aliran jet yang terbuat dari gas yang bergerak cepat, sekitar 322 km per jam. Segi 6 ini pertama kali ditemukan oleh misi Voyager pada tahun 80-an, dan kemudian dilihat dari dekat oleh misi Cassini pada tahun 2006. Misi Cassini melihat adanya perubahan warna dari biru menjadi keemasan seiring berjalannya waktu. Ada beberapa teori yang berbeda tentang mengapa Saturnus memiliki hal ini. Salah satu teori mengatakan bahwa bentuknya terbentuk karena angin bergerak dengan kecepatan yang berbeda di dekat kutub Saturnus. Bentuk serupa juga pernah ditemukan dalam eksperimen di laboratorium ketika cairan diputar dengan kecepatan yang berbeda. Teori lain menyatakan bahwa aliran udara yang berputar lambat bersama dengan pola cuaca Saturnus yang khas mungkin menjadi penyebabnya. Pada tahun 2020, kita menemukan bahwa ketika badai dikelilingi oleh angin yang berputar ke arah yang berlawanan, badai tersebut dapat menciptakan bentuk segi 6 yang stabil. Sejauh ini, inilah penjelasan yang paling mungkin. Saturnus juga beruntung dengan bulan-bulan yang aneh. Salah satunya bernama Lapetus. Bulan ini memiliki ciri khas yang aneh, punggung besar yang melingkari bagian tengahnya seperti sabuk raksasa. Hal ini pada dasarnya membuatnya tampak seperti kenari raksasa. Di mana nutcrackerku? Punggung ini sangat tinggi menurut standar kita, sekitar 13 hingga 19 km dan membentang selebar 200 km. Punggungan ini menutupi lebih dari 3/4 permukaan bulan dan dianggap sebagai pegunungan terbesar ketiga di seluruh tata surya. Kita tidak tahu bagaimana punggungan yang sangat besar ini terbentuk. Punggungan ini tidak seperti punggungan yang ada di planet lain atau bulan lain. Ada satu teori, punggungan itu mungkin merupakan sisa-sisa bulan mati. Miliaran tahun yang lalu, tabrakan kolosal menghancurkan bongkahan-bongkahan materi di Lapetus. Potongan-potongan ini mengitari bulan membentuk bulan mini atau subsatelit. Seiring waktu, tarikan gravitasi Lapetus mencabik-cabik bulan mini ini dan menciptakan cincin puing-puing di sekelilingnya. Ketika puing-puing dari cincin-cincin ini jatuh kembali ke Lapetus, puing-puing tersebut membentuk punggungan besar yang kita lihat sekarang. Para astronom menduga proses ini terjadi dengan cepat, mungkin dalam waktu berabad-abad. Gravitasi Saturnus tidak ikut campur karena untungnya jarak Lapetus dengan Saturnus cukup jauh. Jika Lapetus berada lebih dekat dengan Saturnus, bulannya mungkin akan tertarik. Tapi kita perlu melakukan lebih banyak simulasi untuk melihat apakah teori ini benar. Titan, salah satu bulan Saturnus lainnya, juga memiliki keanehan yang terjadi di lautan Metana. Para ilmuwan telah menemukan titik-titik terang aneh yang disebut pulau-pulau ajaib yang tampaknya muncul dan menghilang seiring waktu. Kita tidak tahu apa itu. Atmosfer Titan dipenuhi dengan molekul-molekul organik kompleks yang menggumpal dan jatuh ke permukaan seperti salju. Pulau-pulau ajaib ini mungkin berupa gumpalan salju yang menyerap metana dan tenggelam dengan sangat lambat. Tapi ada masalah. Di dalam air, molekul-molekul saling menempel. Itulah sebabnya benda-benda bisa mengapung di atasnya. Tapi metana berbeda. Metana suka menarik molekul lain, sehingga membuat benda padat apapun langsung tenggelam. Namun, pulau ajaib ini tidak tenggelam. Ada teori yang mengatakan bahwa pulau-pulau ini mungkin seperti spons yang terbuat dari es dengan banyak lubang. Ketika potongan-potongan es yang berlubang ini terlepas dari tepi danau, mereka bisa mengapung di lautan Titan untuk sementara waktu sebelum akhirnya tenggelam. Ada juga gagasan lain, seperti gelembung gas nitrogen atau gelombang yang disebabkan oleh angin. Kita perlu penelitian lebih lanjut agar mengetahui dengan pasti. Bulan memang aneh, lihat saja bulan kita. Pada tahun 1971, kita menemukan sebuah petak dengan tanah yang hilang di bulan kita. Dan tampak seperti danau biru. Mereka menamai tempat misterius ini Ina. Kita pertama kali melihatnya selama misi Apollo 15 pada tahun 1971. Kemudian misi Apollo 17 mengambil gambar yang lebih jelas. Bintik yang berbentuk seperti huruf D kebiruan ini merupakan salah satu hal teraneh di bulan. Warna tersebut berasal dari batuan khusus yang kaya akan titanium yang disebut basalt. Batuan ini menutupi lantai Ina dan membuatnya terlihat biru. Ada juga area kebiruan di dekat tepi gundukan di dalam Ina. Ina sangat unik dan mungkin memiliki sejarah yang panjang. Ina mungkin memiliki aktivitas vulkanik dengan gundukan-gundukan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Itu mirip dengan usia permukaan perisai vulkanik yang mengelilingi Ina.
Gunung berapi di bulan tidak dalam keadaan tidak aktif dan bisa meletus kapan saja. Selama bertahun-tahun, kita hidup tanpa mengetahui hal itu. Sekarang, hal itu terbukti secara resmi berkat penemuan mengejutkan dari misi Chang'e 5 milik Tiongkok. Sampel tanah bulan yang dibawa ke bumi mengandung sesuatu yang benar-benar tak terduga, mengisyaratkan letusan gunung berapi mungkin terjadi di bulan baru-baru ini, sekitar 123 juta tahun lalu. Secara geologis, itu hampir seperti kemarin. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kita aman di bumi ini? Kita sudah lama mengetahui bahwa bulan pernah aktif secara vulkanik karena adanya wilayah gelap, yaitu Maria bulan di permukaannya. Maria ini dataran gelap yang memberikan ciri khas pada permukaan bulan, merupakan aliran lava kuno yang berasal dari sekitar 3 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu. Hingga baru-baru ini, para ilmuwan mengira bahwa aliran lava kuno tersebut menandai berakhirnya aktivitas vulkanik di bulan. Namun, misi Chang'e 5 membawa kembali tanah bulan yang mengandung beberapa butiran kaca mikroskopis, dan 3 di antaranya secara khusus mengungkapkan kisah luar biasa. Butiran-butiran itu terbentuk sekitar 123 juta tahun yang lalu akibat letusan gunung berapi dan rentang ketidakpastiannya hanya 15 juta tahun. Penemuan butiran kecil tersebut sangat penting karena komposisi dan kelangkaannya. Dengan ukuran antara 20 hingga 400 mikron yang lebih kecil dari sebutir pasir, butiran ini berasal dari aktivitas vulkanik dan fakta ini membedakannya dari sebagian besar butiran kaca bulan lainnya yang biasanya terbentuk akibat tumbukan meteorit. Peristiwa tumbukan di bulan menciptakan kaca dengan melelehkan batuan permukaan melalui panas dan tekanan yang luar biasa. Hasilnya adalah butiran-butiran kaca kecil yang tersebar di seluruh permukaan bulan. Namun, butiran vulkanik yang diidentifikasi dalam sampel Chang'e 5 terbentuk dari magma yang meletus dari bawah kerak bulan dan mendingin menjadi kaca saat mencapai permukaan. Dengan penanggalan uranium timbal yang mengukur peluruhan uranium menjadi timbal dalam butiran itu, ilmuwan berhasil menentukan usia mereka dengan tingkat akurasi mencengangkan. Hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik terakhir yang diketahui di bulan terjadi dalam 200 juta tahun terakhir, menjadikannya peristiwa yang relatif baru dalam sejarah panjang bulan. Penemuan ini juga sejalan dengan pengamatan sebelumnya terhadap fitur permukaan yang tidak biasa yang dikenal sebagai tambalan mare tidak beraturan. Fitur tersebut berupa gundukan halus yang dikelilingi oleh medan berbatu. Mereka pertama kali ditemukan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA pada 2014. Tambalan ini tampak jauh lebih muda dibanding fitur bulan lain, kemungkinan terbentuk akibat letusan gunung berapi kurang dari 100 juta tahun lalu. Sebelum ditemukannya butiran kaca Chang'e 5, tambalan mare tidak beraturan ini adalah salah satu bukti terbaik aktivitas vulkanik terbaru di bulan. Namun, tanpa konfirmasi, asal-usulnya tetap tidak pasti. Dan kini, butiran kaca tersebut mengonfirmasi adanya aktivitas vulkanik. Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang cara kerja bagian dalam bulan. Secara khusus, bagaimana bulan bisa mempertahankan cukup panas untuk mendukung letusan gunung berapi? Kita mengira bahwa bulan telah mendingin secara signifikan setelah terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, yang membuatnya tidak lagi aktif secara vulkanik dan tanpa aktivitas tektonik atau atmosfer, seharusnya bulan sudah lama kehilangan panas internalnya. Namun, butiran-butiran tersebut menunjukkan kemungkinan adanya sumber panas lokal di dalam mantel bulan. Para ilmuwan berpikir unsur penghasil panas seperti kalium dan thorium mungkin menciptakan kantong hangat kecil yang menghasilkan cukup panas untuk melelehkan batuan dan memicu letusan gunung berapi terisolasi. Tapi tunggu dulu, selain menulis ulang sejarah bulan, penemuan ini menambah sentuhan menarik pada studi fenomena bulan sementara yang sedang berlangsung. Penampakan-penampakan ini, yang sering dilaporkan sebagai cahaya samar atau kabut oleh astronom amatir, masih belum dikonfirmasi oleh wahana ilmiah. Beberapa ahli hanya menganggapnya sebagai ilusi yang disebabkan oleh atmosfer bumi. Namun jika bulan memiliki kantong-kantong kecil aktivitas vulkanik atau pelepasan gas, TLP mungkin memiliki dasar yang nyata. Gas yang dilepaskan dari bawah permukaan bisa menjelaskan cahaya misterius tersebut dan mungkin menjadi petunjuk adanya sisa-sisa aktivitas vulkanik di bulan. Sekarang, jika aktivitas vulkanik masih tersisa di bulan, hal ini bisa membawa implikasi menarik bagi misi bulan di masa depan.
Dalam beberapa dekade mendatang, astronot mungkin memanfaatkan panas vulkanik untuk menghasilkan listrik, mencairkan es menjadi air, atau menghangatkan pangkalan di permukaan bulan yang sangat dingin. Namun, penemuan geologi terbaru tidak hanya terbatas pada satelit alami bumi. Kita juga mempelajari lebih banyak tentang bulan-bulan vulkanik di luar tata surya kita. Deteksi kemungkinan adanya exomon vulkanik yang mengorbit eksoplanet WASP-49b sekitar 635 tahun. Cahaya dari sini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik mungkin merupakan ciri umum di antara bulan-bulan. Sampai saat ini, Io, bulan Jupiter, memegang gelar sebagai benda paling vulkanik yang kita ketahui. Namun para peneliti di Jet Propulsion Laboratory NASA mungkin telah menemukan kandidat baru. Potensi exomon ini terungkap ketika para ilmuwan mengamati awan gas natrium di sekitar eksoplanet itu. Namun, awan natrium sebenarnya tidak lazim di atmosfer planet dan bisa menjadi indikasi aktivitas vulkanik. Awan natrium dekat WASP-49b menunjukkan perilaku aneh dan tak terduga. Awan itu bergerak secara tidak menentu, berubah ukuran, dan menempati ruang yang terlalu besar untuk dijelaskan hanya oleh atmosfer eksoplanet itu sendiri. Para ilmuwan menduga awan itu bisa dihasilkan oleh exomon yang aktif secara vulkanik dan mengorbit WASP-49b. Bulan vulkanik seperti Io diketahui melepaskan gas seperti sulfur dioksida, natrium, dan kalium yang membentuk awan besar di sekitar planet induknya. Io, misalnya, secara rutin menghasilkan sejumlah besar gas yang membentuk awan yang mengelilingi Jupiter hingga 1000 kali ukuran planet gas raksasa itu sendiri. Jika hal serupa terjadi di dekat WASP-49b, awan gas itu bisa menjadi petunjuk adanya aktivitas vulkanik pada exomon yang mengorbit planet tersebut. Pengamatan dari teleskop sangat besar milik European Southern Observatory di Chili tampaknya mengonfirmasi teori ini. Awan natrium di sekitar WASP-49b terletak jauh di atas atmosfer eksoplanet tersebut dan berperilaku dengan cara yang tidak sesuai dengan orbit eksoplanet selama 2,8 hari bumi. Hal ini bisa menunjukkan bahwa awan tersebut berasal dari benda terpisah, kemungkinan besar sebuah bulan yang aktif secara vulkanik. Selain itu, WASP-49b dan bintang induknya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium yang membuat keberadaan awan natrium ini menjadi semakin tidak biasa. Laju pelepasan natrium yang diamati, lebih dari 220.000 pon per detik, bisa menjadi tanda adanya sumber vulkanik yang sangat kuat. Jika para ilmuwan dapat memverifikasi keberadaan eksobulan ini, itu akan menjadi penemuan eksobulan vulkanik pertama. Di tata surya kita, Io tetap menjadi objek luar angkasa utama yang membantu kita memahami bulan-bulan vulkanik. Baru-baru ini, wahana antariksa Juno milik NASA memberikan beberapa gambar Io dari jarak terdekat sejak misi Galileo lebih dari 25 tahun yang lalu. Aktivitas vulkanik Io yang intens disebabkan oleh pemanasan pasang surut hasil dari tarikan gravitasi Jupiter dan bulan-bulan terdekatnya, seperti Europa. Tarik-menarik ini menghasilkan gesekan yang sangat besar di dalam Io, menghasilkan panas yang memicu letusan gunung berapi terus-menerus. Salah satu temuan Juno yang baru belakangan ini adalah gunung berapi baru yang muncul di selatan garis khatulistiwa Io. Gambar Juno menunjukkan wilayah vulkanik luas, sekitar 111 kali 111 mil. Gunung berapi itu tidak ada saat Galileo memotret lokasi itu pada tahun 1997. Gunung berapi baru ini terbentuk di dekat gunung berapi yang sudah dikenal sebelumnya, Kamehameha. Para peneliti mengatakan bahwa struktur vulkanik baru ini merupakan perubahan besar yang menyoroti sifat dinamis permukaan Io. Wilayah khatulistiwa Io menjadi rumah bagi sebagian besar gunung berapinya karena pemanasan pasang surut yang terkonsentrasi di sana. Letusan paling kuat memuntahkan gas belerang dan menghasilkan aliran lava yang terang. Mereka menutupi permukaan bulan dengan endapan kayak belerang berwarna-warni. Gambar Juno Champ diambil dari jarak sekitar 1.500
1570 mil menunjukkan Io dramatis diterangi cahaya matahari yang dipantulkan dari Jupiter, dan Anda dapat melihat pemandangan menakjubkan permukaan vulkaniknya yang terus berubah. Meskipun pengamatan sangat detail ini telah dilakukan, masih banyak misteri tentang aktivitas vulkanik di Io. Para ilmuwan sangat penasaran tentang bagaimana pemanasan pasang surut memengaruhi bagian dalam Io, dan apakah Io memiliki lautan magma di bawah permukaannya. Selain itu, para peneliti berusaha memahami apa yang memicu berbagai jenis letusan, misalnya semburan dibandingkan aliran lava, dan bagaimana gas vulkanik membentuk permukaan serta atmosfer tipis Io. Studi tentang bulan-bulan vulkanik mulai dari Io hingga kemungkinan eksobulan di dekat WSP-49b memberikan wawasan tentang bagaimana gaya pasang surut menciptakan aktivitas vulkanik di berbagai bulan. Pada bulan-bulan es seperti Eropa, pemanasan pasang surut mempertahankan lautan cair di bawah permukaan, menciptakan potensi habitat bagi kehidupan. Namun untuk Io tanpa lautan, gaya yang sama justru menghasilkan aktivitas vulkanik yang sangat kuat. Selain itu, jika eksobulan vulkanik memang ada, seperti yang mungkin mengorbit WSP-49b, kita mungkin akan segera menemukan lebih banyak benda vulkanik di seluruh galaksi. Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA, bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realitas sejenak. Berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA, kami mendapatkan beberapa angka. Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeda. Kita perlu memberi pujian kepada Alan. Golf bulan gak sesederhana yang kamu bayangkan loh. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan. Bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya. Sebagai permulaan, mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar kan? Pada masa itu, para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat dari aluminium dan teflon. Tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard, golf di bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat.
Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antariksannya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan. Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Nggak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu. Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains, seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskursus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik, bahkan meninggalkan ranting zaitun emas, sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih, seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya, tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Duke. Saat misi Apollo 16, dia meninggalkan foto keluarganya di sana, seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan, foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar kujelaskan, ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari 6 orang berbakat, di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan ia ingin museum mininya berada di bulan, tapi ada masalah, para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyelipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh, karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purbakala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan.
Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan.